Perkenalkan, kami JGP Angkatan 8. Fasilitator kami Bapak Sukurman. Pengajar praktik kami Bapak Jainal Koret. Perkenalkan, nama saya Adam SPDI. Saya dari SDN 002 Bontang Utara. Saya Siti Nur Hidayati, SPD AUD dari TK Islam Terpadu Yabis Bontang. Saya Nurul Istiqomah, SPD dari SD Yabis Bontang. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam Bu. Iya, Pak Adam akan melakukan coaching ya Pak ya. Nah sebelum itu saya sebagai supervisi akan menanyakan beberapa hal tentang rubrik penilaian. Nah yang pertama yang mau saya tanyakan Bapak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam permasalahan ini? Saya ingin dapat melakukan coach atau coaching itu sesuai alur cerita. Iya. Kemudian ada beberapa lagi yang saya tanyakan, yaitu yang kedua yaitu tentang bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasikan atau ditanyakan. Baik, saya ingin nanti Ibu mengamati terutama pada kehadiran penuh saya dalam mengcoach puji saya, kemudian mendengarkan dengan aktif. Apakah saya nanti itu ketika mengcoach itu mampu mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga dapat mengajukan pertanyaan. Oke, yang terakhir ya Bapak ya. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan tersebut apa yang ingin Bapak kembangkan? Tentunya saya dapat melakukan alur cerita itu terutama dalam kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan dapat mengajukan pertanyaan yang betul sehingga puji saya dapat menemukan solusinya sendiri. Oh gitu ya Bapak ya, terutama dalam ini ya kita sendiri ada tujuan gitu ya Bapak ya. Apalagi Bapak tujuan. Cerita itu T-nya tujuan, Iya. identifikasi, Iya. kemudian rencana aksi dan Jalan. Oke Bapak, kalau memang sudah siap Bapak melakukan coaching ini dan penilaian sudah siap, mungkin kemarin janjian dengan siapa Bapak? Nanti puji saya yaitu Ibu Nurul Istiqomah. Oh iya, mudah-mudahan dia cepat datang ya Bapak ya, kita akan segera melakukan. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam Pak Adam. Saya dengar Mbak Nurul mau cerita nih ya. Iya Pak, ada yang mau saya sampaikan ke Bapak. Ya, kira-kira mau cerita tentang apa sih? Tentang pembelajaran yang monoton Bapak di kelas-kelas. Oh, tentang pembelajaran yang betul. Kira-kira apa sih tujuan yang ingin Mbak Nurul capai dalam diskusi kita ini? Yang saya ingin capai adalah kita semuanya, masa di sekolah saya inginkan pembelajaran yang menarik, kemudian kreatif dan menyenangkan bagi anak. Tujuan dari pertemuan ini yaitu agar nanti di sekolah Mbak Nurul tercipta pembelajaran yang menarik, menyenangkan begitu ya. Kira-kira definisi akhir dari diskusi kita ini apa yang ingin kita capai, kita inginkan?
Yang saya inginkan adalah semua guru mempunyai inovatif dan kreativitas dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah atau di kelasnya, biar anak-anak itu tidak merasa bosan seperti itu ya Pak. Jadi anak-anak tidak bosan. Iya. Ya, ukuran keberhasilannya seperti apa sih yang ingin dicapai? Untuk ukuran keberhasilannya, ya itu tadi, anak-anak satu merasa senang saat guru mengajar kelas, kemudian tidak ada rasa bosan, kemudian ketika ada gurunya langsung bersemangat masuk kelas dan tidak ogah-ogahan lah seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu pembelajarannya menarik, aktif sehingga muridnya belajar dengan senang gitu ya. Nah, kemudian kesempatan apa yang Mbak Nurul miliki sekarang ini? Kesempatan saya, kebetulan saya belajar ini ya, kebetulan sama-sama kita belajar di JGP di program ini, jadi banyak ilmu yang saya dapat. Jadi insya Allah saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, menularkan ilmu saya, dan juga mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan waktu kepada saya, memberikan masukan kepada teman-teman. Dalam hal ini, kesempatan yang Mbak Nur miliki untuk mencapai tujuan tadi anak agar dia senang pembelajarannya menjadi aktif, itu kesempatannya seperti apa yang Mbak Nur miliki saat ini? Ya, contoh saya diberikan tanggung jawab di kelas saya. Nah, jadi saya sebagai contoh atau model contoh kepada teman-teman bagaimana cara pembelajaran yang inovatif itu seperti apa, kemudian tidak menunjukkan kebosanan itu seperti bagaimana, seperti itu. Jadi Mbak Nur akan memberikan contoh ya bagaimana pembelajarannya. Terus kira-kira seberapa jauh kalau kita ukur skalanya 1 sampai 10 atau boleh presentasi 1 sampai 100 itu seberapa jauh pencapaian Mbak Nur dalam tujuan anak tadi bisa aktif dalam belajar, menyenangkan dan metodenya yang menarik? Dari awalnya sebelum saya mengikuti JGP ini, saya masih skalanya 50 ya Pak ya. Jadi setelah saya belajar bersama rekan-rekan guru semua, alhamdulillah kita 70 bersama kita 70. Jadi di skala 7 atau 70% ya, karena Mbak Nur sudah mengikuti JGP sehingga potensinya lebih besar. Ya, sedikit meningkat seperti itu. Kalau boleh saya tegaskan lagi, kekuatan Mbak Nurul selain dari JGP untuk mencapai tujuan tadi itu seperti apa? Kekuatannya adalah kepercayaan diri Pak, terutama dari diri sendiri dulu, baru bisa menularkan kepada teman-teman seperti itu. Jadi kepercayaan diri yang menunjang Mbak Nurul selain di JGP tadi. Kira-kira peluangnya apa yang bisa Mbak Nurul ambil untuk mencapai itu tadi? Peluangnya itu tadi, saya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan waktu saya untuk memberikan sedikit ilmu yang saya dapat, kemudian bekerjasama juga dengan warta kurikulum untuk melakukan pelatihan-pelatihan supaya pembelajaran yang monoton menjadi lebih menyenangkan seperti apa. Baik. Pastinya dalam menjalankan atau mencapai tujuan itu pasti ada rintangan ya. Kira-kira hambatan atau gangguan yang menghalangi Mbak Nur itu seperti apa? Untuk hambatan, setiap kita mau melakukan kegiatan pasti ada hambatannya Pak. Itu sebenarnya untuk kita memotivasi diri kita dulu. Jadi hambatan yang utama adalah gini Pak, guru senior ya. Terkadang kita mau menyampaikan hal baru, mereka tidak mau mengikuti karena itu sudah biasa, kamu sudah biasa melakukan seperti itu. Jadi tantangan terberat saya adalah bagaimana menjelaskan kepada guru senior saya bahwa dengan pembelajaran menyenangkan itu akan membuat anak-anak lebih mudah menerima pembelajaran seperti itu. Jadi ada guru senior ini yang
Kira-kira untuk menghadapi guru senior tadi, langkah apa yang Mbak Nurul akan lakukan? Baik Bapak, untuk kendala yang tadi itu, yang pertama mungkin saya pendekatan dulu ya Bapak, karena tanpa ada pendekatan kita tidak akan bisa mendekati apa yang kita mau dari program ini. Jadi saya pelan-pelan mendekati para senior kami untuk menjelaskan tujuan saya membuat pembelajaran menyenangkan itu seperti apa. Baik, jadi rencana Mbak Nurul untuk mencapai tujuan tadi yaitu bertemu dengan kepala sekolah, kemudian ada apa tadi mata pendekatan dengan guru-guru senior gitu ya. Nah, prioritas yang mana dulu yang akan Mbak Nurul lakukan? Untuk prioritas kepada teman-teman sejawat ya dulu ya Pak. Mungkin yang paling awal dulu di saya, misalnya saya di kelas 3, jadi saya sebagai model contoh di kelas 3, kemudian nanti akan berada di kelas yang lainnya dengan bersama-sama melakukan pelatihan di forum di aula. Baik, tadi salah satu rencana Mbak Nurul kan mau menghadap kepala sekolah, kemudian melakukan pendekatan melalui guru senior. Dari dua itu mana dulu sih yang akan Mbak Nurul lakukan? Terutama kepada wewenang yang tertinggi ya Pak, yaitu Bapak Kepala Sekolah dulu, kemudian kepada kurikulum, dan baru kepada teman-teman. Oh, jadi urutannya nanti dari atasan dulu gitu Bu ya, dari kepala sekolah, wakil kurikulumnya, baru nanti ke teman senior tadi. Baik, kemudian kira-kira kapan nih waktunya Mbak Nurul melakukan hal itu? Insya Allah secepatnya Pak, karena kalau kita lebih cepat lebih baik ya, karena pembelajaran itu jauh lebih baik. Secepatnya, kalau saya boleh mengajukan pertanyaan itu hitungan minggu atau bulan atau tahun gitu? Insya Allah minggu. Oh, minggu ya? Iya. Jadi dari minggu ini Iya. nanti akan ada. Kemudian keberhasilan dari rencana yang Mbak Nurul lakukan itu, ukuran keberhasilannya seperti apa? Untuk ukuran keberhasilannya yang satu tadi, yang seperti yang saya inginkan, bahwa pembelajaran yang tadi, yang pertama itu tidak menarik, monoton, kemudian menjadi menarik dan menyenangkan. Anak-anak mudah menerima pembelajaran dengan yang kita sampaikan. Ukurannya nanti pembelajaran menjadi menarik, anak-anak mudah untuk menerima pembelajaran tersebut. Tadi ada gangguan, untuk mengantisipasi gangguan itu seperti apa? Yang seperti saya sampaikan tadi Pak, untuk mengatasi gangguan tadi yaitu tadi pendekatan awalnya kepada guru senior tadi, kemudian saya juga berkolaborasi kepada kepala sekolah untuk menyampaikan bersama teman-teman, ada pertemuan seperti itu Pak, jadi lebih jelas apa yang akan saya sampaikan. Oh, jadi nanti Mbak Nurul dengan melakukan apa tadi, komunikasi kepada atasan, kemudian ke kurikulum dan ke guru senior tadi, nah ini adalah jalan untuk memuluskan gitu ya. Baik, kira-kira komitmen Mbak Nurul terhadap aksi ini seperti apa? Komitmen ini insya Allah bismillah ya Pak ya, karena sesuatu itu berat uang yang Allah tahu, jadi kita berusaha dulu, nanti Allah yang akan mengasih. Kira-kira siapa saja sih yang dapat membantu Mbak Nurul untuk menjaga komitmen tersebut? Kebetulan saya punya sahabat ya Pak, yang saya punya teman yang bisa motivasi saya. Jadi kalau ada yang susah, saya selalu berbicara kepada dia. Baik, kalau begitu karena Mbak Nurulnya waktu kita terbatas, nanti saya tunggu ceritanya dalam minggu ini setelah Mbak Nurul melakukan apa tadi, pendekatan kepada kepala sekolah dan
kurikulum, kemudian ke teman senior gitu ya. Tunggu ditanya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak ya, sepertinya sudah ini ya, sudah bagus. Yang saya lihat itu seperti mitra gitu ya Bapak ya. Nah, sudah sesuai indikator yang diharapkan. Kemudian Coki juga sudah muncul ide-ide atau solusinya. Kemudian langkah-langkahnya itu sudah jelas ya, sehingga tadi saya perhatikan Koci sudah menemukan solusinya dan akan mungkin 1 minggu ini ke depan ini mungkin Pak Adam akan melihat hasilnya. Nah, untuk aksi nyatanya kan yaitu tadi seminggu ke depan ya Bapak ya, dan sudah muncul juga ide-idenya seperti itu. Nah Bapak, saya ada catatan sedikit tentang percakapan tadi Bapak, yaitu sebenarnya Koci tadi sudah mengutarakan permasalahannya, cuman mungkin belum begitu banyak menceritakan. Tadi kan permasalahannya pembelajaran belum aktif ya. Nah itu seperti apa masalahnya di kelasnya itu gitu ya. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi Bapak utarakan, alhamdulillah semuanya sudah diutarakan. Nah kemudian ini juga ada sedikit catatan, yaitu sepertinya Bapak ini sebagai coach ini lebih banyak berbicara. Sebenarnya kan coach itu kan sedikit mendengarkan aktif tadi ya Bapak ya. Mungkin nanti evaluasi ke depannya kalau menjadi coach itu memang harus mendengar aktif. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya sekedar pertanyaan yang berbobot aja, jadi tidak menguraikan gitu ya Bapak ya. Mungkin itu aja catatan saya. Sudah bagus tadi Bapak mengajukan pertanyaan sudah berbobot dan langkah-langkahnya juga sudah bagus. Nah kami mengharapkan Gojita itu tadi yang memang yang harus banyak bercerita gitu ya dengan pertanyaan Bapak itu. Nah baiklah Bapak, mungkin cukup sampai di sini. Semoga bisa dilakukan kepada coach-coach yang lain yang mungkin ada catatan sedikit tadi, mungkin bisa nanti dievaluasi. Terima kasih. Iya, itu aja. Nah, saya juga terima kasih dan mohon maaf apabila ini tadi percakapan ini mungkin ada kekeliruan atau kesalahan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih Pak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.